Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ada sebuah riwayat sebagaimana termuat di dalam kitab Al-Jami' As-Shahih lil Bukhari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna unasan minal yamani yahujjuna wa la yatasawwadun wa yaqulun nahnul mutawakkilun fa idza qadimu makkata sa'alu an-nas fanuzilat ayah wa tasawwadu ila akhiril ayah. Al-hadis au kama qala. Bahwasanya ada sekelompok orang dari penduduk Yaman hendak melaksanakan ibadah haji, sedang mereka tidak membawa bekal apa-apa untuk pelaksanaan ibadah haji tersebut. Mereka berkata, kami ini adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Namun sesampainya di kota Makkah, ternyata mereka meminta-minta kepada orang lain. Maka turunlah ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, al-ayah. Riwayat ini memberi pelajaran yang nyata bagi kita, bahwa yang dimaksud tawakal itu bukan menggantungkan nasib kita kepada orang lain tanpa disertai dengan usaha. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berpapasan dengan sekelompok orang, lalu beliau bertanya kepada mereka, apa yang sedang kalian lakukan? Mereka menjawab, kami sedang bertawakal. Lalu Sayyidina Umar menyanggah, bukan, kamu bukan sedang bertawakal. Orang yang bertawakal itu adalah orang yang menebar benih lalu menyerahkan keberuntungannya kepada Allah. Riwayat Sayyidina Umar ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwa yang dimaksud dengan tawakal itu bukan semata-mata memasrahkan diri kepada Tuhan, tetapi harus ada usaha yang kita lakukan semaksimal mungkin, dan kemudian baru kita menyerahkan hasil usaha itu kepada Allah. Bahwa ketika kita ingin menuai hasil dari apa yang kita inginkan, maka harus ada proses di dalamnya. Orang yang ingin memanen sesuatu, maka dia harus melalui proses, mulai dari benih pada ladang yang sudah diolah. Kemudian setelah benih itu tumbuh, maka benih itu dirawat dengan cara mengairi, dengan cara memupuk, dengan cara menjaganya dari hama-hama yang menyerang. Ini yang dimaksud dengan usaha kita. Sehingga langkah terakhir yang kita lakukan adalah setelah kita maksimal di dalam mengusahakan, memproses sesuatu yang kita inginkan itu, baru kita serahkan hasil itu kepada Allah. Apakah kita termasuk orang yang beruntung atau kita ditakdirkan sebagai orang yang belum beruntung. Dalam konteks ini, bahwa seorang muslim yang benar adalah seorang muslim yang punya etos kerja. Seorang muslim yang sesungguhnya adalah seorang yang berorientasi pada proses, bukan berorientasi pada hasil. Orang yang berorientasi pada proses biasanya akan melaksanakan sebuah pekerjaan itu dengan cara yang baik, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan norma-norma yang berlaku, sehingga dia tidak menabrak sesuatu yang mestinya dilarang oleh norma atau aturan yang berlaku. Terkait dengan ini, seorang antropolog Indonesia pernah mengingatkan, Profesor Kuncoro Ningrat pernah mengingatkan bahwa salah satu karakter manusia Indonesia
yang harus kita hindari adalah bahwa mayoritas dari kita ini punya jiwa penerabas. Jiwa penerabas yakni jiwa yang mana ketika kita menginginkan sesuatu, kita tidak terlalu mengindahkan kepada proses, kita tidak terlalu mengindahkan kepada prosedur-prosedur, sehingga norma atau aturan yang berlaku itu cenderung untuk dilanggar. Nah, ini yang harus kita hindari dari seorang Muslim. Sehingga ketika kita punya etos yang berorientasi pada proses, maka kita akan menjadi orang yang bekerja sesuai dengan prosedur. Kita akan menjadi orang yang akan selalu berpedoman pada norma-norma yang berlaku di sekitar kita. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh Profesor Kuncoro Ningrat ini tidak akan terjadi pada diri kita semuanya. Sehingga orang yang punya karakter orientasi pada hasil ini harus betul-betul kita hindari. Demikian sedikit yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.